Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada Pak Hendra maupun kepada teman-teman yang mungkin saja sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Andre Benedik Simangunsong dengan NIM 187241010. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan review artikel yang telah saya kerjakan. Nah, kalau teman-teman melihat bahwa artikel yang saya gunakan itu berjudul Cluster Analysis of Obesity Risk Levels Using K-means and DB-scan Methods. Oke, tanpa basa-basi, mari aja kita lanjut ya. Oke, jadi kita akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Nah, kalau teman-teman melihat, kita perlu mengetahui apa itu obesitas. Jadi, obesitas adalah penumpukan lemak berlebih akibat asupan kalori yang tinggi dan rendahnya energi yang dikeluarkan oleh seseorang. Nah, obesitas ini ternyata memiliki banyak sekali jenis faktor penyebab atau sehingga kita dapat menyebutnya multifaktor gitu. Mulai dari genetik, kemudian misalnya dari kayak keturunan orang tua, perilaku gaya hidup misalnya jarang olahraga, dan hingga lingkungan tempat tinggal. Misalnya itu kayak lingkungan tempat tinggal kita selalu menyediakan makanan fast food. Nah, selanjutnya apa sih gapnya? Jadi karena dampaknya yang luas ini, kita diperlukan suatu cara untuk memahami dan memprediksi tingkat resiko obesitas berdasarkan data kebiasaan masyarakat. Nah, seperti yang kita tahu, kalau data yang dikumpulkan dari kebiasaan masyarakat ini, datanya besar, sehingga perlu teknik data mining untuk menentukan atau menemukan pola-pola yang tersembunyi. Lalu bagaimana sih caranya untuk menemukan pola tersembunyi tersebut? Nah, kalau teman-teman lihat di bagian how-nya, kita menggunakan teknik clustering untuk menemukan pola tersembunyi tersebut. Apa sih teknik clustering itu? Jadi, teknik clustering merupakan teknik pengelompokan data tanpa label untuk memetakan kategori resiko. Nah, kalau di artikel yang saya baca, jadi dua algoritma yang digunakan itu ada K-means dan juga DB-scan. Nanti lebih lanjut kita akan membahas masing-masing apa itu K-means dan juga apa itu DB-scan. Nah, kemudian sehingga tujuan dari penelitian yang ada pada artikel itu adalah untuk melakukan analisis clustering dengan variasi parameter pada kedua metode. Karena K-means dan DB-scan itu mempunyai parameter yang berbeda ya, sehingga mendapatkan hasil pengelompokan resiko obesitas yang paling optimal sebagai upaya pencegahan. Oke, selanjutnya dari latar belakang kita lanjut ke material and methods. Nah, kalau di artikel yang saya baca itu, dia itu menggunakan KDD atau KDD. Jadi apa itu? Jadi singkatan dari Knowledge Discovery in Database. Jadi Knowledge Discovery in Database ini setidaknya terdiri dari 5 tahap utama. Yang pertama, kalau teman-teman lihat bahwa yang pertama itu ada selection. Jadi um, di tahap ini si penulisnya memilih data yang relevan dari UCI atau UC Irvine Machine Learning Repository. Nah, data selection ini bertujuan untuk analisis fitur penting dan mengabaikan data yang tidak diperlukan agar hasil lebih akurat. Selanjutnya, setelah kita melakukan data selection, kita akan melakukan data cleaning. Jadi, di data cleaning ini kita akan menghapus data duplikat, menangani missing value, dan juga menghilangkan noise yang ada pada data. Dan sehingga bertujuan agar data konsisten dan bersih sebelum diproses lebih lanjut. Tahap yang selanjutnya adalah transformasi data. Jadi di transformasi data ini nanti kita akan mengubah format data, melakukan normalisasi nilai, dan melakukan encoding pada data nominal. Dan ini bertujuan untuk menyesuaikan format data agar dapat diterima oleh algoritma clustering. Selanjutnya kita akan ke tahap inti, yaitu data mining. Jadi kita akan mengimplementasikan teknik clustering menggunakan algoritma K-means dan juga DB-scan. Nah, di bagian ini kita melakukannya untuk mengekstrak pola tersembunyi untuk pengelompokan resiko obesitas. Dan tahap yang terakhir adalah pattern evaluation. Jadi nanti kita akan melakukan visualisasi hasil cluster dan validasi performa model. Dan ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas pola yang ditemukan agar mudah dipahami sebagai informasi pencegahan.
Nah, sebelum kita lanjut ke bagian selanjutnya, kita akan membahas mengenai proses pre-processing data terlebih dahulu. Nah, sebelum itu, saya akan menyebutkan bahwa dataset yang digunakan itu berasal dari data UC Irvine Machine Learning Repository. Nah, kalau teman-teman lihat, dia itu menggunakan beberapa dataset. Maksud saya menggunakan beberapa fitur. Nah, kalau teman-teman lihat ada gender atau jenis kelamin, kemudian ada umur, kemudian ada height atau tinggi badan, weight atau berat badan, kemudian ada SWO kayak apakah di keluarganya memiliki histori kelebihan berat badan atau enggak, kemudian FAVC, kemudian frekuensi mengonsumsi makanan yang berkalori tinggi, kemudian FCVC yaitu frekuensi mengonsumsi sayuran, NCP atau jumlah main meals, kemudian CAEC, consumption of between meals, jadi kayak makanan ringan gitu ya. Kemudian smoke, apakah dia memiliki atau menggunakan rokok atau enggak. Kemudian ada CH2O atau consumption of water daily, berapa kali dia minum air putih. Kemudian ada SCC, calorie consumption monitoring, apakah dia melakukan monitoring atau enggak. Kemudian ada FAF, physical activity frequency, kayak seberapa sering sih dia melakukan aktivitas fisik. Kemudian ada TUE, kemudian kayak time using technological, jadi berapa lama dia menggunakan gadget. Kemudian ada CALC, consumption of alcohol, kayak seberapa sering dia menggunakan alkohol. Kemudian ada MT Trans, transportation, dia itu menggunakan apa kalau berpergian sehari-hari. Kalau teman-teman lihat ada pakai automobile, motorbike, bike, dan publik. Kemudian ada NO based debt atau estimate of overweight level. Jadi pada dataset ini dibagi nih jadi beberapa tingkatan. Ada yang underweight, normal weight, overweight level 1, level 2, obesity type 1, obesity type 2, dan obesity type 3. Nah, dari fitur-fitur itu kita akan kan fitur-fitur memiliki data ya. Jadi nanti data tersebut bakal kita lakukan pembersihan atau yang kita sebut sebagai data cleaning. Jadi nanti di data cleaning ini kita akan mencari dan menghapus rekaman data yang sama, lalu menghapus data yang ekstrim pada fitur Edge dan membuang fitur yang tidak digunakan, yaitu tinggi badan dan juga berat badan. Nah, selanjutnya di data transformation, nah data-datanya itu akan ditransformasi menggunakan min-max normalization sehingga dalam rentang menjadi 0 hingga 1. Kemudian kita akan menggabungkan kategori yang tidak seimbang pada fitur CAEC, CALC, dan juga MT-Trans menjadi dua kategori saja. Jadi kayak di-combine gitu atau digabungkan. Kemudian kita melakukan one-hot encoding pada fitur gender dan label encoding pada family history, A, B, C, D, E, VAVC, kemudian ada CALC, CAIC, MT Trans, dan juga obesity level. Nah, ini yang akan menjadi inti pembahasan kita. Tadi kan di depan kita mention K-means methods dan juga DB-scan. Sebenarnya ini sama, tapi bedanya dikit. Apa sih bedanya? Jadi kalau yang K-means methods itu kita melibatkan penempatan data ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kriteria yang sama, meskipun setiap kelompok memiliki karakteristik yang unik. Nah, langkah-langkahnya itu pertama kita menentukan jumlah kelompok yang diinginkan, menentukan titik pusat awal secara acak, menghitung jarak Euclidean setiap data ke sentroidnya, kemudian menghitung ulang rata-rata posisi sentroid, dan juga mengulangi proses hingga posisi sentroid tidak berubah lagi atau convergent. Selanjutnya kalau di Biscayne itu, dia itu berdasarkan kepadatan atau keterhubungan yang membentuk klaster-klaster di mana area dengan kepadatan tinggi dianggap sebagai klaster, sedangkan area dengan kepadatan rendah tidak termasuk dalam klaster, sehingga kita anggap sebagai noise. Nah, langkah-langkahnya apa? Nanti pertama kita menentukan titik awal dan parameternya, menghitung jarak antar titik menggunakan Euclidean distance, penentuan titik, misalnya kalau core point itu jika titik di sekitarnya lebih dari sama dengan minimal points, kemudian border points jika titik di sekitarnya kurang dari min points, tapi bertetangga dengan core point, dan juga ada noise, di mana titik yang tidak memenuhi keduanya. Jadi dia itu kayak bisa kita bilang sebagai outlier. Dan langkah yang terakhir mengulangi hingga semua data diproses begitu. Nah,
Selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil dan pembahasan. Nah, kalau di artikel yang saya baca itu, dia itu ada hasilnya dari pemrosesan datanya. Jadi dari hasil dari pemrosesan data, nah data yang kategorik itu dilakukan penyimbangan sehingga menghasilkan data yang baru. Di mana untuk variabel CAEC, di mana yang data yang frequently, always, dan juga no akan digabungkan dan diberi label baru yang bernama frequently. Kemudian adalah CALC yang dimana itu ada sometimes, frequently, dan juga always. Jadi nanti bakal diubah menjadi yes. Kemudian empty trans yang dimana kalau jika seseorang menggunakan angkutan umum dan juga berjalan kaki, nanti itu kita buat variabel nilainya sebagai active trans dan juga kalau pakai automobile, motorbike dan juga bike nanti dianggap sebagai inactive trans. Nah, selanjutnya kita di artikel tersebut akan melakukan outlier pada fitur umur dan dilakukan penanganan menggunakan metode interquartile range atau ITR agar tidak mengganggu proses pembentukan klaster. Nah, yang pertama itu hasil dari eksperimen pertama yang dimana penulisnya itu menggunakan K-methods K sama dengan 2 dan juga EPS sama dengan 1,4. Jadi EPS itu apa? Jadi itu EPS adalah parameter yang digunakan di Libiscans yaitu epsilon dengan nilai 1,4 gitu. Apa sih yang ditemukan? Jadi ditemukan bahwa kedua metode baik K-methods, K-means methods dan juga epsilon memiliki pola yang identik. Dan hasilnya data terbagi murni berdasarkan gender. Jadi kalau teman-teman lihat di gambar di bagian samping itu hanya contoh dari beberapa visualisasi yang ada di dataset. Jadi saya mengambil sebagian saja. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian ini, yaitu hanya dibagi menjadi dua, yaitu laki-laki dan juga perempuan. Nah, kalau dilihat pada layar yang pertama itu ada klaster pertama perempuan yang di mana klaster ini berusia sedikit lebih muda, lebih pendek, lebih sering menggunakan transportasi aktif, memiliki lebih sedikit riwayat keluarga dengan berat badan berlebih, mengonsumsi lebih sedikit makanan tinggi kalori, lebih sedikit ngemil, minum lebih sedikit alkohol, dan cenderung memiliki berat badan kurang atau underweight, ataupun obesitas tingkat 3. Sedangkan kalau klaster 2 yang berwarna orange, yaitu yang laki-laki, dia itu berusia kebanyakan sedikit lebih tua. Kemudian lebih tinggi, lebih jarang menggunakan transportasi aktif, eh, lebih sering memiliki riwayat keluarga dengan berat badan berlebih, lebih sering mengonsumsi makanan tinggi kalori, jarang ngemil, sering minum alkohol, dan cenderung mengalami kelebihan berat badan atau overweight hingga obesitas tingkat 2. Oke, nah selanjutnya kita akan lanjut ke eksperimen kedua yang dilakukan oleh si penulis, yaitu menggunakan Met K-nya K-min methods dengan K sama dengan 4. Nah, dapat ditemukan bahwa nih gambarnya berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu ada dua klaster dan sekarang itu ditemukan 4 klaster. Nah, teman-teman dapat melihat ini gambarnya. Jadi gambarnya ini dapat dibilang kayak contoh gambar yang saya ambil dari berbagai visualisasi yang ada pada artikelnya. Nah, di klaster pertama ini berisi perempuan yang rata-rata berusia lebih muda, berat badan lebih rendah, sering menggunakan transportasi aktif, minim riwayat keluarga obesitas, sedikit konsumsi makanan tinggi kalori, sering ngemil, jarang minum alkohol, dan berada pada kategori underweight hingga normal. Kalau klaster 2 ini yaitu laki-laki yang usianya relatif lebih tua, kemudian tinggi, cenderung menggunakan transportasi tidak aktif atau inactive transport, kemudian memiliki riwayat keluarga obesitas, sering konsumsi makanan tinggi, jarang ngemil, mengonsumsi alkohol, dan cenderung overweight hingga obesitas tingkat tua. Kemudian ke yang klaster ketiga yaitu perempuan yang cenderung lebih tua, memiliki berat badan terberat, uh, sering menggunakan transportasi aktif, memiliki riwayat keluarga obesitas, sering mengonsumsi makanan tinggi kalori, jarang ngemil, sering minum alkohol, dan banyak mengalami obesitas tingkat 3. Dan yang terakhir, sekaligus klaster yang terakhir ini, itu diisi oleh laki-laki yang cukup muda, berat badan tinggi seimbang, sering menggunakan transportasi tidak aktif, cenderung memiliki riwayat keluarga obesitas, sedikit mengonsumsi makanan tinggi kalori, cenderung ngemil, tidak minum alkohol, dan cenderung overweight. Begitu. Kemudian apa sih yang kita dapat simpulkan dari artikel yang kita baca tadi? Nah, dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil penelitian, metode Kamis dan juga DB-Scan terbukti efektif dalam memetakan risiko obesitas melalui penemuan pola tersembunyi pada data kebiasaan makan dan kondisi
fisik. Eksperimen menunjukkan adanya konsistensi pola yang identik antara K-means dengan K sama dengan 2 dan juga di Basecamp, di mana epsilon bernilai 1,4. Sementara penggunaan variasi K sama dengan 4 berhasil mengungkap segmentasi resiko yang lebih mendalam berdasarkan pengaruh alkohol, transportasi, dan juga riwayat keluarga. Secara keseluruhan, integrasi kedua metode ini memberikan dasar informasi yang akurat sebagai instrumen pendukung dalam upaya pencegahan dan penanganan dini terhadap tingginya resiko obesitas di masyarakat. Begitu, teman-teman. Oke, eh, mungkin kita sudah di penghujung presentasi, tapi sebelum saya mengucapkan penutup, jadi di saya juga telah melakukan pengujian dengan melakukan coding atau langsung berprogram menggunakan dataset yang tersedia. Nah, nanti dataset dan juga program Python-nya dapat dilihat di tugas yang sudah saya kumpulkan. Nah, oke, jadi nanti Pak Hendra dan mungkin teman-teman juga bisa mengakses kode program maupun datasetnya nanti ada di deskripsi video ini. Begitu. Oke, sekian dari saya. Dan oh ya, ini teman-teman dan juga Pak Hendra dapat melihat ini adalah sumber referensi yang saya gunakan. Jadi dapat teman-teman lihat bahwa judulnya adalah Cluster Analysis of Obesity Risk Level Using Common and DB-Scan Methods, Jurnal Computer Engineering and Application. Nah, nanti teman-teman dapat melihat juga di bawahnya ada tautan yang bisa langsung menuju ke artikel tersebut. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan penggunaan kata yang tidak sesuai dengan kehendak Pak Hendra maupun teman-teman yang sedang menonton video ini. Saya, Andre Benedik Simangunsong, mengucapkan terima kasih dan pamit mengundurkan diri. Terima kasih.